Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dina wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan jamaah laki-laki yang ikut menyaksikan kajian ini. Marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa belajar apa yang menentukan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm wa man kana yuridul akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin akhirat dia pun juga harus tahu ilmunya. Maka bersyukurlah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jangan lupa untuk meminta ilmu yang bermanfaat, hadirin sekalian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, dan marilah perkuat syahadatain kita, iman kita, tauhid kita, dan komitmen kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dan sebagai nabi dan rasul kita. Dan hadirin Allah muliakan, berbicara tentang Ramadan yang tinggal beberapa jam lagi menyapa kehidupan kita insyaallah ta'ala, tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan peran kaum hawa. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita punya peran yang sangat besar di Ramadan. Wanita punya sejarah yang indah dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus punya perhatian khusus dengan wanita dan ibu-ibu sekalian. Terlebih lagi ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dijalani dan dialami oleh wanita ketika bersama dengan bulan Ramadan. Dan kita tahu bersama-sama bahwa semua harus dijalani dengan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Anda tidak tahu ilmunya. Dan banyak ibu-ibu atau wanita yang tidak sadar bahwa ada banyak lumbung pahala di Ramadan buat wanita. Ada banyak kesempatan beribadah bagi wanita. Sehingga opini bahwa wanita termarginalkan ya, atau tersisihkan karena sibuk dengan urusan dapur, lalu ribet dengan persiapan sahur, belum lagi ngurusin buka puasa, sehingga ibadahnya nggak maksimal, sehingga pahalanya sedikit. Itu perlu kita luruskan. Dan kalaupun ada kasus demikian, harus segera kita perbaiki, karena itu nggak benar. Perempuan itu punya lumbung pahala yang banyak di Ramadan, punya lumbung pahala yang sangat banyak di Ramadan, luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan, maka jangan berkecil hati, karena banyak wanita itu merasa Ramadan sebelum ini nggak maksimal,
Itu tadi, ya sibuk urusan rumah, sibuk urusan dapur, sibuk belanja, sibuk nemenin anak untuk belajar dari rumah, belum lagi bersih-bersih, dan belum lagi kalau haid atau nifas, sehingga dia nggak bisa berpuasa, dia nggak bisa sholat. Maka itu semakin membuat banyak wanita atau banyak ibu-ibu yang galau dan sedih, dan merasa bahwa peluang untuk mendapatkan pahala, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, lalu mendapatkan satu malam yang lebih berarti, lebih indah, dan lebih besar pahalanya dibanding 1000 bulan, hanya tinggal angan-angan kosong belaka. Dan sekali lagi itu nggak benar. Dan kalau ada kejadian, sekali lagi harus kita segera perbaiki. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, kita minta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa memaksimalkan lumbung-lumbung pahala bagi wanita. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu dan para akhwat, para wanita yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu atau para wanita agar bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan, dan hal-hal yang tadi menjadi isu di kalangan ibu-ibu dan wanita seperti tadi haid, nifas, sibuk di rumah, lalu ngurus anak, lalu siapin makan sahur, makan buka, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi kendala, tidak menjadi halangan untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kita langsung saja biar efisien. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dan para akhwat, selalu prioritaskan amalan hati dan iman kita. Ini penting. Prioritaskan amalan hati dan iman, ibu-ibu sekalian. Kedepankan itu. Karena kalau kita bicara kendala wanita dan kesulitan wanita untuk maksimal di Ramadan, kalau kita lihat semuanya berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan fisik. Itu yang membuat terkesan wanita nggak semaksimal laki-laki. Haid, fisik. Kondisi haid kan kondisi fisik. Nifas, fisik lagi. Hamil, fisik lagi-lagi. Menyusui, fisik. Beres-beres rumah, fisik. Nyiapin sahur, fisik lagi. Nyiapin buka, lagi-lagi fisik. Kolak itu kan fisik, hadirin. Lalu ngurus anak, fisik. Semua tentang fisik. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Attar, salah satu ulama Syafi'i yang punya kitab Ahkamun Nisa, buku beliau khusus berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, sangat menarik buku beliau. Salah satu ulama madhab Syafi'i ini mengatakan, hukmur rijal hukmun nisa fi jami'i a'malil qulub minal aqaidi wa ghairiha. Hukum bagi laki-laki itu sama dengan hukum bagi wanita dalam seluruh amalan-amalan hati yang berkaitan dengan akidah atau selain akidah. Jadi hukum bagi laki-laki sama dengan hukum wanita, atau sebaliknya hukum wanita sama dengan hukum bagi laki-laki jika kita bicara tentang jami' a'malil qulub, seluruh amal-amalan hati. Seluruh amalan hati, baik dalam masalah akidah atau selain akidah, seluruh amalan hati nggak ada bedanya antara laki-laki dan wanita, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Jadi kalau ibu-ibu dan para akhwat ingin meraih pahala sebesar-besarnya dan ingin merubah kendala sebagai seorang wanita menjadi pahala,
yaitu tadi haid, nifas, lalu hamil, lalu menyusui, lalu anak-anak, lalu beresin rumah, maka andalkan iman dan amalan hati kita. Kita sama dengan laki-laki kalau demikian. Tapi kalau kita andalkan siklus suci kita, kalah kita sama laki-laki. Laki-laki nggak ada haid. Kalau kita andalkan fisik kita, sulit kita, apalagi pas lagi hamil, capek, letih, hormon berubah. Kalau kita masuk dari kotak anak-anak, kita terus yang disalin sama para suami dan laki-laki. Anak kamu tuh urus, kena lagi kita nih. Padahal ini anak bersama. Emangnya kita Maryam apa ngelahirin tanpa ayah? Kan itu ayahnya suami kita. Tapi kalau udah masalah aja, anak lo tuh, anak kamu. Ya, kalau sukses baru diklaim suami, ini baru anak ayah gitu. Kadang-kadang tuh ibu-ibu suka sebel sama suami. Nah, jangan andalkan itu, andalkan iman dan andalkan amalan hati. Dan Allah dan Rasulnya, jamaah sekalian, sangat baik kepada kita. Makanya kita tahu dalam hadis Bukhari, man shoma Ramadan, ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang puasa Ramadan, menjelaskan tentang taraweh dan qiyamul lail, menjelaskan tentang mencari Lailatul Qadar. Apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Ihtisab adalah mengharapkan pahala, gembira, senang, optimis, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita mengaitkan antara puasa yang merupakan amalan zahir dengan iman dan ihtisab yang merupakan amalan hati. Bukan hanya puasa saja, tapi harus ada iman dan ihtisab. Ini menunjukkan amalan hati dan iman itu nggak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa iman dan amalan hati adalah primadonanya Ramadan. Karena yang dijanjikan ampunan bukan hanya yang sekedar nggak makan, nggak minum. Yang dijadikan ampunan adalah bukan hanya sekedar orang yang puasa dari subuh sampai maghrib, tapi harus ada iman dan harus ada ihtisab, harus ada harapan, harus ada kegembiraan. Dan kegembiraan, harapan, antusiasme itu kan amalan hati semua. Jadi ketika ibu-ibu atau wanita, para akhwat sekalian, puasa lalu punya kendala, nggak bisa semaksimal suami-suami misalnya, tapi iman kita mengalahkan iman suami kita, iman kita mengalahkan para laki-laki itu. Kita yakin benar ini adalah perintah Allah, Allah lah yang mensyariatkan ini. Kita beriman kepada rububiyah Allah, dan kita benar-benar menjalani puasa itu dengan penghambaan yang totalitas, walaupun secara fisik mungkin gak maksimal. Kenapa? Karena lagi hamil misalnya. Kenapa? Karena harus ngurus anak, belajar dari rumah. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 11 kayak main bola kan repot. Tapi walaupun demikian dijalani dengan penuh iman, lalu happy banget gitu, walaupun ribet, crowdnya luar biasa, anaknya jungkir balik, yang ketiga kecemplung lah, yang keempat ketabrak dinding, bukan ketabrak mobil, jadi lagi main nabrak dinding, nangis pula. Ada yang keempat jatuh dari tangga lah, tetap aja senang. Ya namanya juga anak-anak, senang aja. Kenapa senang? Bukan senang karena anaknya kecemplung, senang karena ini adalah bulan yang mulia
dan saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa puasa di bulan Ramadan, kan senang aja udah. Jadi mau ribet kayak apa, senang udah. Insya Allah dapat pahala. Semoga dosa-dosa saya diampuni. Ini dosa-dosa saya banyak Pak Ustadz. Saya jadi istri juga belum berbakti banget sama suami. Saya berharap nih puasa itu dosa saya diampuni. Saya senang. Saya berharap sama Allah. Saya optimis. Nah, jadi walaupun kondisi rumah ya Allah kayak kayak kapal pecah gitu. Kapal pecah aja masih lebih artistik daripada rumah kita. Tapi tetap aja tuh, Masya Allah, kita bahagia pelan-pelan. Bukan kapal pecah karena kita malas ya, udah dibenerin berantakan lagi, udah diberesin anak ke-10 gerocakin lagi, udah dipel tiba-tiba setengah jam kemudian anak yang ke-11 buat tuh ruang tamu banjir lagi. Pokoknya nggak karu-karuan. Imanan wahtisaban. Oh, ini luar biasa hadirin. Imanan wahtisaban. Karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Lalu juga man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail, yang taraweh dengan iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat taraweh dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian ibu-ibu nggak bisa taraweh lama-lama. Kenapa? Aduh, udah nggak kuat Pak Ustadz. Atau nggak bisa lama-lama itu bukan karena nggak kuat, tapi karena harus megang anak. Anak masih kecil-kecil 7, kan nggak bisa dilepas begitu aja. Suami mah enak, aku mau ke masjid ya. Terus ini 7 pasukan kita gimana? Ya kamu lah sebagai ibu. Oh, aku lagi. Tapi senang ngarepin pahala. Gitu lah. Jadi tarawehnya kalau suami itu bisa 2 jam 3 jam, kita tuh 1 jam tuh udah alhamdulillah. Kenapa? Bukan karena malas, tapi karena kondisi. Atau kita lagi hamil misalnya, kan susah kan, udah gitu hamil tua, suruh berdiri pula ketika taraweh, imamnya baca Al-Baqarah, subhanallah, ada aku di rumah aja, terus mungkin sambil duduk gitu ya. Tapi jangan tanya imannya para wanita-wanita tersebut, seyakin-yakinnya sama Allah. Oh, pokoknya imannya tuh berbinar banget, senang nih Ramadan, dan ihtisab ngarepin pahala, ngarepin ampunan, gembira ketika ngerjain. Banyak laki-laki walaupun 2 jam ngantuk dia, ngantuk udah. Istrinya di rumah senang aja tuh, Masya Allah. Bisa jadi istri lebih besar pahalanya. Para wanita, para ibu besar pahalanya karena senang. Bukan senang karena karena bacaannya kulhu sama kuliah karena singkat, bukan. Kulhu juga pahalanya kan senilai sepertiga Quran. Tapi senangnya itu, ini kesempatan saya dapat pahala. Ini kesempatan saya untuk menggugurkan dosa. Jadi tarawih itu walaupun mungkin kuantitasnya nggak bisa selama para laki-laki, karena urusan kita banyak, tapi kalau kita kerjakan karena iman dan ihtisaban, bisa jadi kita dapat mengalahkan pahala banyak para laki-laki di sana. Banyak para laki-laki, bukan semua, karena banyak juga laki-laki itu luar biasa ibadahnya dan iman dan amalan hatinya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini kesempatan kita kedepankan iman dan amalan hati. Lalu ketika Nabi SAW berbicara tentang Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman, lagi-lagi iman, wahtisaban, lagi-lagi ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rugi orang yang tidak fokus pada iman dan ihtisab, amalan hati. Jadi jamaah sekalian, kedepankan ini. Prioritaskan dan terus prioritaskan. Dan bukankah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa menomorsatukan tauhid dan akidah, menomorsatukan iman dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Itu yang perlu kita tanamkan.
Kalau rasanya fisik kita kalah, kita harus kedepankan iman dan amalan hati kita. Iman dan amalan hati kita. Lihat Sumayyah, jamaah. Sumayyah itu radhiyallahu taala anha, fisik boleh lemah, fisik boleh disiksa, tapi iman, oh, beliau adalah ikon wanita-wanita beriman kepada Allah. Jadi secara fisik Sumayyah nggak bisa apa-apa, beliau disiksa dan akhirnya mati syahid, jadi syahidah. Tapi kenapa begitu harum nama beliau? Iman dan mengharapkan surga. Makanya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah, bersabarlah keluarga Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Dan terapkan ini dalam semua rangkaian ibadah-ibadah di Ramadan. Bukan hanya puasa, bukan hanya taraweh, bukan hanya nyari Lailatul Qadar, tapi semuanya. Iman dan amalan hati. Iman dan amalan hati. Iman dan amalan hati. Maka ibu-ibu akan punya banyak lumbung pahala di Ramadan. Yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan ibu-ibu sekalian, amalan-amalan yang hukumnya wajib ini kerjakan di Ramadan. Mulai dari iman, tadi udah kita bahas, iman tuh wajib kan. Sholat, jangan lupa sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, karena masih ada juga wanita yang nggak puasa, padahal nggak haid, padahal nggak nifas, hamil juga enggak, apalagi menyusui, malas aja dia, subhanallah. Gimana mau dapat pahala? Jadi sholat 5 waktu itu dijaga, puasa, dan jangan sampai puasa nggak sholat. Ini masih banyak kita nih puasa nggak sholat, itu fatal jamaah, fatal. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ulama sepakat dosa orang sekali nggak sholat itu lebih parah daripada zina. Jadi jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Jadi kalau mungkin ibu-ibu atau para akhwat kurang maksimal secara fisik untuk taraweh, maka maksimalkan sholat maghrib dan isya, itu poinnya. Maksimalkan sholat subuh gitu. Oke, taraweh secara fisik tadi ya, karena kalau secara iman dan ihtisab nggak ada alasan, kita udah bahas tadi. Tapi secara fisik mungkin kita nggak maksimal. Kenapa? Harus megangin anak, jagain anak, harus beres-beres rumah, harus ngurus dapur, pembantu nggak ada. Akhirnya taraweh nggak maksimal secara fisik. Jaga salat isya dan salat maghrib, jaga salat isya dan salat subuh. Dan kita tahu kan dalam hadis, barang siapa yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan bonus pahala salat semalam suntuk. Dan kalau ibu-ibu salatnya sendiri di rumah karena mengikuti saran Nabi SAW untuk memilih di rumah, maka tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Makanya jaga salat isya dan subuh gitu, baru kita salat tarawih semampunya. Tapi tetap fight salat tarawih, tapi jaga dulu amalan wajib, jaga amalan wajib. Terus juga diantara amalan wajib yang penting nih ibu sekalian, taat sama suami bagi yang sudah berumah tangga. Taat sama suami, taat sama suami, itu hal yang penting.
ada sebagian ibu-ibu demi bela-belain bukber berjamaah atau ya namanya juga bukber berjamaah, masa bukber sendiri. Aduh, ini nggak bener nih ustadznya, namanya bukber pasti berjamaah. Demi bela-belain bukber akhirnya bersih tegang sama suami. Aku mau izin bukber sama teman-temanku ya, nggak boleh. Kamu tuh gimana sih, nggak pengertian? Akhirnya debat aja. Hadirin, bukber itu sunnah, taat sama suami wajib. Kenapa akhirnya ngotot kerjaan yang sunnah sampai harus mencederai kewajiban? Ada ibu-ibu ngotot ingin sholat tarawih di masjid, padahal suaminya nggak ridho. Suaminya ingin istrinya di rumah aja, tetap ngotot. Tapi kan beb, tapi kan gitu lah. Serangan tapikan, pokoknya terus tapikan. Sholat tarawih itu kan sunnah, kenapa ngotot? Akhirnya nggak taat sama suami. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW kan, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, lalu puasa Ramadan, wa hassanat farjaha, lalu dia menjaga kehormatan dan kemaluannya. Dia jaga kehormatan, dia jaga kemaluan. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, taat sama suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Sebagaimana dalam hadits targhib wa tarhib, dalam riwayat yang lain, qilalaha, akan ada pengumuman, dia dipanggil udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Taat sama suami, kata Nabi SAW. Kadang-kadang kita suka disorientasi dan lupa skala prioritas. Taat sama suami penting, dan ini keuntungan jadi wanita. Keuntungan jadi wanita. Kalau kita buat simple hidup wanita yang sudah berumah tangga, udah jaga hak Allah, lalu jaga hak suami. Insya Allah selebihnya itu uzur kalau misalnya kita nggak maksimal. Insya Allah tiket surga. Makanya itulah pesan Nabi SAW dalam hadis di atas kan. Idza shalatil mar'atu khamsa, barang siapa yang sholat 5 waktu, itu hak Allah. Shamat syahraha, puasa Ramadan, itu hak Allah. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dan kemaluannya, itu hak Allah, lalu hak suami. Jika sudah menikah, hak Allah, hak suami, lalu ata'at ba'laha, hak suami, masuk surga. Itu maksudnya. Bukan berarti hanya ngerjain itu aja, tapi jaga hak Allah lalu hak suami, aman. Maka Ramadan ini jadilah momentum untuk menjaga hak suami kita. Jangan justru gara-gara ngotot mengerjakan kebaikan yang sunnah, akhirnya kita nusyuz, durhaka kepada suami. Akhirnya durhaka kepada suami. Gara-gara belain iktikaf, nanti akhirnya durhaka sama suami. Tiba-tiba suami pulang malam ke-21, hilang istrinya, nggak ada lagi, koper dibawa, dipikir kabur, minggat itu, padahal dia iktikaf di masjid komplek. Karena nggak bilang-bilang. Kenapa nggak bilang-bilang, Bu? Kalau bilang-bilang nggak boleh, Pak Ustadz, mendingan aku fisabilillah aja. Ini bukan fisabilillah, ini nusyuz, bisa jadi durhaka sama suami. Jadi taat sama suami, taat sama suami. Dan jangan sampai hal-hal yang nggak penting itu buat suami marah, buat kita nggak diridhoi sama suami. Kalau kadang-kadang hal kecil, gara-gara menu sahur lah kita ngotot. Padahal kalau kita ngikutin aja kemauan suami, aman udah. Masalah menu berbuka lah gitu, akhirnya ribut. Jangan sampai ribut.
taat, 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 dan taat sama suami. Itu kunci surga kita. Apalagi di Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu jamaah sekalian. Taat sama suami itu penting. Bagi yang sekarang single nggak ada suami, maksimalkan yang lain. Dan ini jadi apa? Jadi ilmu. Kalau misalnya Ramadan tahun depan, insya Allah, atau 2 tahun yang akan datang, kita memiliki imam atau memiliki suami, jadi dapat ilmunya, alhamdulillah. Dan bagi ibu-ibu yang misalnya suaminya meninggal dan sekarang kembali menjalani kehidupan single, atau misalnya divorce atau cerai, evaluasi. Iya ya, aku dulu tuh banyak dosanya sama suamiku. Ini kesempatan kita taubat kepada Allah. Kesempatan taubat kepada Allah. Di antara amalan wajib yang lain, birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua. Ini, jadi daripada Ramadan nelfon nggak jelas, mendingan telepon orang tua misalnya begitu. Birrul walidain. Beliin hadiah buat orang tua Ramadan. Ini semuanya dikasih, orang tua nggak dikasih. Jadi berbakti kepada orang tua itu penting. Allah ta'ala alam. Kita lanjutkan. Yang ketiga, setelah amalan wajib, agar Ramadan ini kita punya lumbung pahala banyak, ibu-ibu sekalian, jaga lisan dan jaga diri. Jaga lisan, jaga telinga, jaga diri kita. Dari apa? Dari hal-hal yang haram. Hati-hati lisan. Nabi kita SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, dalam hadis Bukhari, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan az-zur. Apa maksudnya ucapan zur? Ucapan az-zur itu ucapan yang bohong dan seluruh ucapan yang batil. Dan di antara ucapan batil apa? Gibah, fitnah, namimah, adu domba. Semua batil. Atau ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, yang nggak bagus. Itu semua qaul az-zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan az-zur, tadi kita udah jelaskan, bohong, gibah, namimah, adu domba, fitnah, dan seluruh hal-hal yang batil, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang batil tersebut, wal jahal, dan maksiat, kebodohan, hal-hal bodoh, maksiat. Falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah nggak butuh. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Battal, puasanya kalaupun sah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal penting, dan ini PR besar bagi wanita. Karena salah satu PR besar wanita adalah jaga lisan. Jaga lisan. Karena yang menyebabkan wanita masuk neraka dan menjadi penghuni neraka terbanyak selain kufur nikmat sama suami, apa? Yukthirna la'na, banyak melaknat dengan lisan mereka. Lisannya nggak bagus. Lisannya nggak bagus. Hadis Ibnu Majah. Itu menyebabkan banyak wanita menjadi, atau itu menyebabkan mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Lisannya nggak bagus. Maka ibu-ibu sekalian, jaga lisan. Jaga lisan. Kata Jabir bin Abdullah mengatakan,
tentang orang-orang yang puasa nih, ibu-ibu harus dengar. Idza sumta, jika Anda berpuasa, falyasum sam'uka, maka pendengaran kamu harus ikut puasa, kata Jabir. Harus ikut puasa. Wa basaruka, dan matamu harus ikut puasa. Wa lisanuka anil kadhibi wal maharim, dan lisanmu harus ikut puasa dari semua kebohongan dan hal-hal yang haram. Jadi semua ikut puasa, diri kita tuh puasa, pendengaran puasa. Jadi jangan ulang, tadi kenapa sih kamu dengerin Bu Fulanah ngomongin orang? Aku kan cuma dengar, aku nggak ikut gibah. Pendengaran tuh harus puasa juga, nggak boleh dengar. Dan ibu-ibu harus tegas. Jadi sebagian ibu-ibu atau sebagian kita ini nggak tegas dengan dalih, bukan kita yang bicara, kita hanya dengerin. Dan kenapa nggak tegas? Nggak enak. Padahal itu bisa menghancurkan pahala puasa kita kalau di Ramadan. Kalau di luar Ramadan dosa besar. Karena gibah itu butuh pendengar, Bu. Yang namanya gibah itu ada pendengar. Kalau nggak ada pendengar, itu bukan gibah, itu kesurupan, atau dia agak-agak nggak waras, dia ngomong sendiri. Jadi ini rukun gibah gitu loh, kalau kita pakai bahasa Islam. Harus ada pendengar gibah tuh. Makanya jaga lisan. Makanya apa kata Al-Imam Ibnul Jauzi? Simak baik-baik. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah, beliau mengatakan wala budda min mulazamati samti 'anil kalamil fahish wal ghibah. Orang yang berpuasa itu khususnya dia harus senantiasa diam. Jadi harus latihan diam. Harus sering diam dan selalu diam dari ucapan-ucapan yang fahish, ucapan yang keji, yang buruk, dan dari gibah. Nggak boleh buka mulut untuk gibah, nggak boleh buka mulut untuk ucapan-ucapan yang buruk, nggak boleh. Fa innahu ma shama man dhalla ya'kulu luhuman nas, karena nggak bisa dikatakan puasa orang yang senantiasa memakan daging manusia. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Gimana bisa dinamakan puasa orang yang makan dan makannya daging manusia pula? Masa bisa dikatakan puasa, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Oh, ini tajam, Bu. Sebagian kita bingung, kok maksudnya apa sih Pak Ustadz? Kok jadi kanibal begitu? Oh, mari kita simak surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 12 ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya, dan janganlah di antara kalian suka menggunjing satu sama lainnya. Jadi janganlah kalian itu cari-cari kesalahan orang, dan janganlah menggunjing satu dengan yang lain. Jangan kita ngomongin orang lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati tersebut? Pastilah kalian jijik terhadap itu. Makan bangkai. Ghibah itu makan bangkai. Itulah maksud dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Bagaimana bisa dikatakan berpuasa orang yang suka makan bangkai manusia ketika puasa? Oh, ini dalam. Kok bisa dikatakan puasa? Kan simpel aja. Pas puasa makan nasi uduk jam 9 pagi, batal apa enggak? Batal puasanya. Bisa dikatakan berpuasa enggak? Enggak bisa. Udah, makan nasi uduk nggak bisa dikatakan puasa. Lagi puasa makan bakso uratnya 2, bakso telur 1, bakso kecil-kecil plus bakso gepeng 5, komplit banget tuh. Bisa dikatakan puasa nggak? Nggak bisa. Oh, makan semangkok bakso, itu bakso, itu nasi uduk, makan bubur ayam, nggak bisa dikatakan puasa kalau dia makan. Nah, kok bisa dia makan bangkai manusia?
bisa makan daging manusia itu, apakah bisa dikatakan puasa kata para ulama? Walaupun perlu kita ketahui mayoritas ulama mengatakan orang yang ghibah puasanya sah, tapi bisa jadi tidak mendapatkan pahala apapun. Hanya sebagian kecil para ulama mengatakan puasanya batal, sebagian kecil, tapi mayoritas puasanya sah. Tapi itu tadi, kok bisa anda tegas mengatakan tidak pada ketoprak, tapi kenapa kita nggak tegas mengatakan tidak pada bangkai dan daging manusia? Itu nggak bisa dicerna oleh nalar loh. Ibu-ibu lagi puasa, terus ada yang nawarin gado-gado, dan makanan favorit kita gado-gado. Kita lagi puasa, lalu ada yang nawarin ayam goreng, dan makanan favorit kita ayam goreng. Kita tolak apa enggak? Enggak Pak Ustadz, bungkus, nggak bisa bungkus, hanya bisa makan di tempat atau nolak. Nolak apa enggak? Oh kalau gitu aku tolak. Yang nawarin agak ngotot, kira-kira kita tegas atau karena kita sungkan kita makan? Oh saya tegas Pak Ustadz, enak aja dia nawarin begitu, aku kan lagi puasa. Tapi gado-gado favorit ibu loh, walaupun gado-gado. Itu bisa tegas. Kenapa giliran bangkai manusia nggak tegas dan ngomongin aib orang, keburukan orang, itu makan bangkai manusia? Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Jelas ini. Jadi jaga lisan, jaga telinga, jaga diri, jaga mata juga. Kadang-kadang kita nggak ghibah, tapi kita baca berita tentang aib orang, kita baca tentang gosip lah, tentang inilah, atau kita nonton. Daripada itu mendingan baca Quran, daripada itu mendingan tadi telepon orang tua, daripada gitu mendingan ikut kajian atau dengerin kajian. Itu hal-hal yang gak bermanfaat. Oke, kita lanjutkan lumbung pahala berikutnya. Lumbung pahala berikutnya buat ibu-ibu sekalian, sedekah. Nah itu, perbanyak sedekah di Ramadan, itu lumbung pahala. Dan secara khusus Nabi SAW sudah wanti-wanti ibu sekalian untuk bersedekah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai wanita bersedekahlah, wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyak istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian menjadi penghuni terbanyak api neraka. Itu, perbanyak sedekahlah, perbanyak kasih orang sedekah, infak, karena kalian itu aku lihat penghuni neraka terbanyak. Jadi perbanyak sedekah, perbanyak ngasih, perbanyak infak, kasih. Ini waktunya di Ramadan. Jangan hitung-hitungan. Kalau di bulan yang normal aja kita diminta sedekah sama Nabi, apalagi di Ramadan. Dan ini penekanan untuk para wanita dan ibu-ibu, sedekah. Sedekah. Makanya alhamdulillah banyak ibu-ibu apalagi udah ngaji itu punya kesadaran besar. Makanya seringkali bahwa sumbangan dari sisi ibu-ibu jauh lebih banyak daripada sumbangan dari jamaah laki-laki. Nggak semua, tapi banyak kasus. Alhamdulillah. Ini yang diinginkan, kesadaran bersedekah wanita terus besar. Dan di Ramadan ada banyak yang bisa kita lakukan. Bisa sedekah kepada fakir miskin, jelas, bantu. Bisa kasih anak yatim, atau bisa kasih makan orang yang berbuka, man fattara shaiman, barang saya memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, itu bisa. Bisa kasih hadiah, bisa juga.
saya mau kasih hadiah sama teman saya, itu kasih. Dan kalau bingung barang, kasih uang. Misal uang tuh manfaat. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang soleh, kata Nabi SAW. Manfaat uang itu. Kasih, infak, sedekah, kasih hadiah, dan perbanyaklah, perbanyak memberi di Ramadan. Ini lumbung pahala buat ibu-ibu sekalian. Dan jangan takut miskin. Mana kasat shadaqatun min mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu taala alam bisawab. Yang berikutnya, yang ke-5, perbanyak baca Quran, zikir, istighfar. Perbanyak baca Quran, zikir, dan istighfar. Perbanyak. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quranul Karim. Bulan diturunkannya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi perbanyak baca Quran. Dan buat target hadir, nggak ada masalah. Dan semaksimal mungkin. Ada waktu, pokoknya perbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik secara membaca atau pentadaburan atau mempelajari maknanya, mengamalkan, mendakwahkan. Itu ini bulannya Al-Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Dan para ulama luar biasa. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah 2 kali khatam di Ramadan sehari. Berarti beliau 60 kali khatam. Dan ini bukan hanya Imam Syafi'i saja, Imam Abu Hanifah pun diriwayatkan demikian, 60 kali khatam di bulan Ramadan ini. Maka kita ukur-ukur diri deh. Kira-kira kalau Imam Syafi'i ulama kebanggaan kita 60 kali khatam, kita berapa ibu-ibu? Ya memang susah bisa 60, Bu. Kira-kira ngukur diri berapa? Aku tuh 59 aja Pak Ustadz. Bagus kalau bisa 59 kali, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah, minimum sekali khatam lah di Ramadan. Masa nggak khatam juga? Bahkan kalau bisa 2 kali khatam, bisa kok. Kenapa nggak bisa? Bismillah, dengan pertolongan Allah. Tinggal minta pertolongan, lalu atur waktu. 1 juz, kalau 1 kali kan 1 hari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar secara umum. 10 lembar kan enak diatur 24 jam, masa nggak dapat? 10 lembar berarti 10 lembar. Jadi kalau sejam kita baca 1 lembar, 10 jam selesai. Kalau 2 kali khatam berarti 1 hari 2 lembar. Insya Allah dapat 2 lembar kok. Kok 2 lembar sehari? Sehari 2 juz. Berarti sehari 20 lembar. Bisa loh 20 lembar. Insya Allah bisa. Asal diatur. Dan kalau udah waktunya baca, nggak ada yang boleh ganggu. Nggak, saya mau baca. Bisa. Ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih afdal? Baca sebanyak-banyak sehingga khatam atau baca dengan pentadaburan? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ibu-ibu dan jamaah sekalian, punya dua sesi aja. Sesi membaca Al-Quran dan sesi mentadaburi. Sesi baca tafsir misalnya. Dan sesi baca tafsir itu nggak usah muluk-muluk. Kita bisa mentadaburi 1 ayat sehari aja, itu luar biasa loh. 1 ayat sehari kita baca tafsir, kita renungkan, terus korelasinya dalam kehidupan kita, lalu kita amalkan. Itu 1 hari 1 ayat, itu luar biasa. Kan mentadaburi, kalau cuman tahu sih
lebih mudah, tapi mentadaburi lalu berusaha diamalkan kan susah, diresapi dalam diri gitu loh. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, terus kita renungkan apa itu alhamdu, pujian yang lahir dari rasa cinta, terus tanya, saya udah cinta sama Allah atau belum ya, kan gitu. Itu baru alhamdu aja. Rabbil alamin, apa arti Rabb? Itu luar biasa loh. Jadi dibagi waktu aja, waktu baca Quran, udah baca Quran sebanyak-banyaknya, lalu ada waktu untuk mentadaburi, baca Quran. Terus juga perbanyak zikir ibu-ibu di Ramadan, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Makanya itu rumah berantakan, rumah kayak kapal pecah, kita harus sapu lagi, sapu diberantakan lagi, kita harus bersihin lagi. Akan sia-sia kalau kita nyapu sambil ngedumel. Tapi kalau nyapu sambil baca tasbih, nyapu sambil bertahmid, alhamdulillah, nyapu sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nyapu sambil bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus itu kan lumbung pahala. Nyapu sambil beristighfar, ingat tadi apa permintaan Nabi SAW kepada ibu-ibu sekalian, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Itu wanita terus perbanyak istighfar. Tadi hadis Ibnu Majah, karena aku melihat kalian menjadi ahli penghuni neraka terbanyak nanti. Perbanyak istighfar. Di dapur istighfar, nyuci piring istighfar, nyiapin makanan buka istighfar, nyiapin sahur istighfar. Apalagi sahur kan, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang beriman tuh di waktu sahur tuh istighfar. Jadi kita tuh sambil nyiapin, sambil masak, sambil dadar telur, istighfar ketika sahur. Istighfar. Itu lumbung pahala. Kita ini ngelepasin banyak waktu, banyak menit, banyak jam percuma. Padahal kalau kita bisa sambil membasahi lisan kita dengan istighfar, dengan zikir, itu luar biasa. Itu luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya, jaga salat-salat sunnah. Jaga salat-salat sunnah juga. Salat rawatib, salat duha, salat sunnah wudhu. Habis wudhu salat sunnah 2 rakaat. Terus tentu saja primadonanya Ramadan, salat taraweh. Salat taraweh. Dan kalau salat taraweh nggak bisa panjang-panjang, tadi kedepankan iman dan ihtisab. Jadi pas sholat tarawih tuh seneng aja kita tuh, senang, alhamdulillah bisa sholat tarawih lagi. Allah kasih kesempatan bisa sholat tarawih di tahun ini. Nggak semua orang bisa Allah kasih kesempatan sholat tarawih. Sholat tarawih jaga. Jangan sampai ada satu malam yang kita lalui tanpa sholat tarawih. Kecuali kalau kita haid, kecuali kalau kita nifas. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan, ini juga perlu kita tekankan dan sebenarnya bisa masuk di sebelumnya. Lumbung pahala wanita di Ramadan adalah ngurus dan didik anak dan jaga rumah, itu juga lumbung pahala. Dan ini bisa dimasukkan ke kewajiban tadi. Jadi karena tadi belum disebutkan, kita sebutkan. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Istri itu pemimpin, penanggung jawab dalam hal apa? Dalam 2 hal. Anak-anak, atau dalam dua hal. Yang pertama rumah, dan yang kedua anak-anak. Jadi jangan berdalih Ramadan, jangan berdalih karena taraweh rumahnya berantakan.
Jangan, beresin rumah. Itu ditanya sama Allah. Allah tanya nanti. Dan pahala besar. Lihat, mainkan atau tanamkan iman, niat. Kenapa kita beresin rumah? Karena Allah akan tanya saya, dan ini tanggung jawab saya, tanggung jawab. Dan anak-anak diurus. Jangan karena ngejar-ngejar khataman, dan itu sunnah, akhirnya anak-anak terbengkalai. Anak-anak terbengkalai. Anak-anak diurus, anak-anak dididik. Tapi yang perlu kita ingat, sekali lagi, ngurus anak, didik anak, dan urusan rumah jangan berlebih-lebihan. Seringkali sebagian ibu-ibu terpancing, akhirnya waktu habis cuma untuk ngurusin rumah, terpancing. Apalagi kalau mendekati lebaran, khususnya dalam kondisi normal, ibu-ibu kan terpancing untuk mempercantik rumahnya, mengkinclongkan rumahnya untuk open house nanti ketika lebaran. Akhirnya nggak baca Quran, akhirnya nggak taraweh, sibuk aja beres-beres. Jangan berlebih-lebihan, udah cukup seadanya aja. Nggak usah semua direnov segala macam, sampai tukang masih harus kerja di malam takbiran demi agar lebarannya bisa open house dan bangga gitu ngeliat rumahnya. Oke, udah jangan kesana lah, sayang gitu loh. Jadi jaga aja, tapi jangan berlebih-lebihan. Anak-anak juga jangan diturutin semuanya, didik dan urus, bukan diikutin seluruh keinginan anak. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan edukasi anak biar untuk beribadah di bulan Ramadan ini, itu hal yang penting. Allahu ta'ala alam bisawab. Iya, terakhir, dua dari terakhir, ada dua kondisi yang menjadi kekhususan para wanita dan ibu-ibu. Yang pertama adalah ketika haid dan nifas. Apakah kita kehilangan lumbung pahala? Jawabannya tidak. Kita masih bisa mendapatkan lumbung pahala kita. Caranya gimana? Singkat cerita, yang pertama lagi-lagi kedepankan iman dan amalan hati. Iman bahwa ini memang ditakdirkan oleh Allah untuk kaum Hawa. Ini memang Allah takdirkan untuk wanita. Berimanlah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iman itu pahalanya paling besar, jamaah. Jadi jangan sedih, jangan kesal. Artinya sedih itu, kesal sama takdir itu jangan. Berimanlah. Lalu silakan sedih natural yang lahir dari semangat untuk bisa beribadah maksimal, semangat untuk bisa puasa full dan sholat full. Nah, sedih natural itu pahala. Bukankah sebagian para sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk bersama Nabi karena nggak punya uang, itu sedih, hazanan kata Allah, sedih. Dan hadis ini sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin. Sedih karena nggak bisa ikut karena alasan syar'i. Sedih. Sama seperti wanita nggak bisa sholat taraweh, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, ada rasa sedih. Dan itu karena alasan syar'i. Maka apa kata Nabi SAW tentang sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Tabuk? Kata Nabi SAW, tidaklah Anda melakukan perjalanan ini atau melewati sebuah lembah kecuali mereka mendapatkan pahala kalian semua. Habasahumul udhru, karena mereka tidak ikut berjuang karena alasan syar'i. Jadi nggak ikut beramal karena alasan syar'i, itu membuat seseorang mendapatkan pahalanya, mendapatkan pahala, dapat pahala. Dan apabila
ibu-ibu sekalian, atau ada di antara ibu-ibu yang kalau haid itu kemana-mana, sakitnya luar biasa, nanti nyerang kepala, nyerang perut. Maka ingat sabda Nabi SAW yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan yang dia kerjakan atau yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang mukim atau sedang sehat. Ada banyak wanita ketika haid sakitnya luar biasa, akhirnya nggak bisa baca Quran aja nggak bisa, zikir aja susah banget, zikir, ikut kajian nggak bisa. Nah, dia tetap dapat pahala. Terus dia sedih gitu, aduh aku nggak bisa. Sedih yang natural itu, bukan sedih karena menolak takdir atau nggak terima sama takdir, tapi sedih spontanitas karena ingin beribadah, itu dapat pahala. Jadi amalan iman dan amalan yang kedua bagi wanita haid dan nifas, dia harus ingat terus apa arti ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah dengan ikhlas dan menjauhi larangan. Maka jangan berpikir ibadah hanya menjalankan perintah, karena ibadah itu menjalankan perintah dan menjauhi dan meninggalkan larangan. Sekarang saya mau tanya, ketika wanita haid, ada larangan nggak dari Allah? Ada. Apa larangannya? Larangan sholat dan larangan puasa. Maka kata para ulama, pada saat seorang wanita tidak berpuasa karena taat kepada larangan Allah, karena mencari ridho Allah, lalu dia tidak sholat karena taat kepada Allah dan mencari ridho Allah, maka pada saat dia tidak sholat dan pada saat dia tidak puasa, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka pada saat wanita haid tidak sholat asar hari ini, dia sedang beribadah kepada Allah. Jika dia niat karena Allah, taat sama larangan Allah, begitu hadirin Allah muliakan. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang apakah wanita haid boleh meminum obat penunda haid, apakah wanita boleh meminum obat sehingga dia tidak haid di Ramadan, sehingga haidnya tertunda? Kata para ulama seperti Syekh Satri, sebagian ulama seperti Syekh Satri, jawabannya boleh jika tidak ada efek samping dan tidak membahayakan diri dia. Tapi kata Syekh Satri, untuk apa dia minum obat tersebut? Untuk apa dia minum? Karena hasilnya sama aja. Maksudnya, iya. Kenapa dia mau minum obat tersebut? Agar bisa beribadah. Ketahuilah, ketika wanita tidak sholat karena menjauhi larangan, taat sama Allah, ketika Allah larang, maka itu pun ibadah. Maka nggak ada bedanya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, pada saat wanita suci lalu dia sholat dan puasa Ramadan, maka dia beribadah dari pintu atau dari sisi menjalankan kewajiban dan perintah. Jadi dia beribadah dari sisi menjalankan perintah. Dan pada saat dia haid dan dia tidak sholat, dia tidak puasa Ramadan karena taat kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah dari sisi yang lain, yaitu meninggalkan yang dilarang. Sama-sama ibadah, cuman beda kotak saja. Kotak yang pertama menjalankan perintah, kotak yang kedua meninggalkan larangan. Sama-sama ibadah. Makanya kata Syekh Satri, salah satu pakar fikih papan atas dunia hari ini, boleh, tapi buat apa? Kan tujuannya untuk ibadah kan? Ini ibadah juga. Yang jadi masalah banyak wanita karena tidak tahu ilmunya, dia tidak merasa dia sedang beribadah kepada Allah, padahal itu ibadah kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau dia ngotot untuk sholat dan puasa, dosa dia, dan sholat puasanya nggak sah.
karena dia melanggar larangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga buat wanita haid dan nifas, kerjakan ibadah-ibadah lain yang diperbolehkan seperti zikir, istighfar, baca Al-Quran. Tapi perlu kita ketahui, memang membaca Al-Quran bagi wanita haid khilaf para ulama. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang saya lebih cenderung ke hal tersebut, dengan segala keterbatasan saya, wanita haid bisa membaca Al-Quran, tapi hindari sentuhan langsung agar keluar dari khilaf. Dan ini pandangan Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad, dan salah satu pandangan Imam Syafi'i, dan ini pandangan Sa'id bin Musayyib, ulama terbaik di masa tabi'in. Boleh baca Quran bagi wanita haid, tapi tadi kita katakan kalau bisa nggak nyentuh langsung dengan kertas mushaf, bisa pakai sarung tangan atau pakai media lain, atau dengan gadget, karena layar itu sudah sebagai pembatas, jadi pakai gadget bisa. Walaupun sebagian ulama besar seperti Said bin Jubair, seperti Mujahid, seperti Abul Aliyah mengatakan nggak ada masalah nyentuh, tapi mayoritas ulama bilang tidak. Jadi agar aman, mendingan kita keluar dari khilaf. Jadi walaupun sebagian ulama papan atas dunia klasik itu membolehkan, tapi banyak sekali ulama yang melarang wanita haid menyentuh mushaf, sehingga agar lebih aman kita keluar dari khilaf, kita tidak menyentuh mushaf tersebut, karena juga enak, bisa pakai media lain kok, bisa pakai gadget, ada layar, aman, dilapisin kaca kan begitu. Terus atau kalau kita mau pakai mushaf, kita pakai sarung tangan, aman juga. Kalau nggak ada sarung tangan, ya pakai tisu gitu, diambil, atau pakai handuk kecil, aman lah pokoknya. Dan insya Allah aman, bismillah. Jadi banyak baca Quran, banyak terus baca. Terus yang juga bisa dikerjakan wanita haid dan nifas, kasih makan berbuka. Karena dengan kasih makan berbuka, kita dapat pahala orang tersebut. Jadi ketika kita nggak bisa puasa, kita kasih makan orang berbuka, kita dapat pahala di hari itu. Dari sisi itu juga, jadi enak. Jadi gunakan alternatif yang ada gitu loh. Jangan pasrah gitu aja. Ada banyak cara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, kondisi wanita yang hanya dimiliki oleh wanita adalah ketika hamil dan menyusui di Ramadan. Dan ketika hamil dan menyusui di Ramadan, yang pertama yang perlu kita camkan, wanita hamil dan menyusui wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Karena sebagian pihak berpikir kalau hamil dan menyusui otomatis boleh nggak puasa. Enggak. Hukum asalnya wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Nah, namun jika wanita atau ibu hamil dan menyusui khawatir, nah ini khawatir, akan kondisi dia atau buah hatinya, baik dia rasakan secara real, bukan sugesti, tapi dia rasakan kok nggak nyaman, atau memang diarahkan dan direkomendasikan oleh dokter, maka dia bisa tidak puasa, ambil rukhsah, dia nggak puasa. Lalu apa yang harus dia lakukan? Terjadi khilaf para ulama. Khilafnya pelik. Setidaknya ada 3 pandangan. Yang pertama qadha saja, yang kedua fidyah saja, kasih makan orang 1 fakir miskin untuk 1 hari, yang ketiga qadha dan fidyah dengan perincian. Kita nggak bahas ini secara detail, tapi intinya wallahu ta'ala bisawab, khilaf ini kuat ya, khilaf ini sangat kuat, khususnya antara yang qadha dan yang fidyah.
dengan keterbatasan ilmu saya sampai detik ini, saya lebih cenderung ke fatwanya Abdullah bin Abbas, yaitu cukup dengan fidyah, walaupun khilaf kuat dan mungkin kita akan dengar pandangan yang berbeda dari guru kita atau ustadz kita yang lain. Wallahu ta'ala, itu keterbatasan saya. Seperti qadha, diantaranya diriwayatkan fatwanya Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Jadi pandangan kuat, dan bukan saatnya kita bahas ini secara detail. Ini kesimpulan saja agar kita bisa menjalankan di atas ilmu dan pandangan para ulama. Lalu kalau kita nggak berpuasa, maksimalkan dengan yang lain, baca Quran, sama berzikir, sholat kita masih bisa, jangan lupa sholat, dan juga kasih makan orang yang berbuka, biar kita dapat pahalanya juga. Kalau kita khawatir dan akhirnya kita nggak puasa, kasih makan orang berbuka, kita dapat pahala orang tersebut. Dan satu lagi yang paling penting, bahwa ini jika ibu menyusui tidak dalam kondisi nifas. Tapi kalau seorang wanita memiliki dua keadaan, nifas dan menyusui, maka dia wajib tidak puasa, nggak boleh puasa. Nifas nggak boleh puasa, dan nanti dia mengqadha. Jadi pembahasan kita tadi itu jika tidak ada nifas. Kalau dia nifas, karena ibu menyusui kan seringkali ada memiliki dua keadaan, menyusui dan nifas. Kalau nifas, maka hukumnya sama dengan haid, dia harus mengqadha. Wallahu ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Cukup panjang, tapi semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Kesimpulannya adalah lumbung pahala buat wanita sangat banyak, diantaranya kedepankan iman dan amalan hati, lalu prioritasan amalan wajib, sholat, puasa, taat suami, terus didik anak, jangan lupa tadi kita masukkan, dan juga tanggung jawab pada rumah kita, itu tanggung jawab wanita rumah. Berbakti pada orang tua juga masuk, itu yang kedua. Yang ketiga, jaga lisan dan diri dari hal-hal yang haram, hati-hati gibah, ibu-ibu sekalian. Lalu yang keempat, sedekah. Lalu yang kelima, baca Quran, zikir, istighfar. Lalu yang keenam, jaga sholat sunnah, khususnya taraweh. Tadi kita masukkan juga anak dan rumah ke hal yang wajib tadi. Lalu yang keenam, ada dua kondisi khusus. Yang pertama haid dan nifas, dan yang kedua hamil dan menyusui. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan.